Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa nabiyuhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang sama-sama yang perlu kami hormati, muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Zainuddin Mansur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau, limpahkan selalu kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan dipanjangkan selalu umurnya bersama dengan kita semua. Ampun terus beliau niki berkontribusi kepada kita semua, kita pun juga terus beristifadah. Tidak hanya beliau juga yang berkontribusi, tapi kita juga memiliki rasa atau inisiatif untuk teristifadah. Istifadah itu berarti memanfaatkan atau mengambil faedah daripada kelebihan-kelebihan yang Allah limpahkan, karuniakan kepada beliau. Oleh karena itu kita selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau keistiqomahan, berikan beliau kesehatan, keafiatan, serta mudah-mudahan setiap perjuangan beliau dan para pengurus selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus perjuangan tiang pelugusan ini si makin dari pondok pesantren yang sebentar lagi akan segera kita insya Allah kita akan saksikan bersama, kita akan nikmati bersama pondok pesantren lembaga pendidikan niki yang mudah-mudahan ila yaumil qiyamah, sebagaimana doa kita bersama dengan hanya sebatas setahun 2 tahun, tapi tentunya kita berharap ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tidak lupa tiang hadiahkan penghormatan juga kepada para asatidz, para pengurus yayasan dan seluruh segenap yang terkait dengan madrasah niki. Mudah-mudahan dengan doa yang sama perjuangan kita ini semua selalu dipandang oleh Allah, dinilai sebagai amal ibadah yang insya Allah menjadi salah satu sebab kita nanti menjadi hamba-hamba Allah yang akan memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mami-mami dan semua yang hadir, si berkesempatan hadir pada kesempatan yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah dengan nuansa turunnya rahmat Allah berupa hujan ini. Ya si muda agak usang jadi agak mal mungkin ya. Saking malnya susah ruanda jari nih ibu-ibu nih. Anak suara sekedi ya, semangat sedikit dek man-man wain dengan ngantok nih mulai warak ruang ngantok. Mudah-mudahan kita dengan kondisi hujan ini ya diberikan ketenangan untuk kita selalu beribadah, tidak sampai kemudian ini menjadi halangan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makin ini kan musim bal, si demen mantu bal jam sholat sampai jam seki, istirahat sejam, jam 2 lanjut sampai jam 3 sampai jam 4 maghrib. Apalagi nanti agak Islamian sekali ini Maroko soalnya kan second cemoh le Islamnya tu subuh nanti bareng aku kan cemoh kan jadi nanti baca
cemoh-cemohan. Jadi tetap jangan sampai kemudian nilai Islam kita itu terkikiskan dengan hobi kita. Boleh mantau bola silahkan, main bola juga silahkan, tapi jangan sampai kemudian itu menjadi ujian kita, menjadi alasan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mengawali ini semua, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah sebagaimana dikatakan oleh beliau tadi. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk kita terus melakukan kebaikan-kebaikan meskipun dalam kondisi yang sedikit tidak biasa, yaitu adanya hujan. Tapi hujan adalah hujan, ya, hujan adalah hujan, maka hujan itu pun juga diturunkan oleh Allah tujuannya sebagai rahmat untuk kita semua. Maka patut kita bersyukur apapun keadaannya. Alhamdulillah ya ala kulli halin, kita bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Terop terpasang, tujuannya pondasi basah ternyata gitu. Tapi alhamdulillah ya ala kulli halin, kita bersyukur selalu kepada Allah atas setiap karunia yang Allah berikan, apapun itu besar maupun kecil menurut kita, maka tidak boleh keluar daripada rasa syukur itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang muliakan, selanjutnya sholawat dan salam ini tidak boleh kita lupakan. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, maka dituntut selalu untuk kita bersama-sama hadiahkan sholawat tiba di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga penghormatan kita, tahiyat kita kepada beliau ini menjadi penghormatan yang terbaik. Kita tidak hanya membaca sholawat secara lafaz, tetapi betul-betul kita ucapkan sholawat itu dengan penuh kehormatan dan penuh kerinduan kepada sosok Nabi kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak tiang, ibu-ibu dan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, singkatnya kita jari panjang kesida Allah niki selalu memiliki dua sisi. Dua sisi itu utamanya adalah arah kebagusan, arah kelengihan. Sebagus-bagusnya manusia mesti ada salah. Sesalah-salahnya dengan selengih-lengihnya manusia juga mesti ada baiknya, ya. Bahkan kita pun kalau dari segi zohirnya saja, okay, dari segi zohirnya selengih-lengih teparan batur si mama nika ingat selinana, ya, selengih-lengihnya si dina ni kadang-kadang dia bening semama. Jadi selalu ada dua sisi yang Allah berikan kepada kita. Tidak diberikan oleh Allah melulu baik, tidak diberikan oleh Allah terus-terusan buruk. Maka ada kalanya baik, ada kalanya sisinya adalah buruk. Karena wajar saja kita jadi panjang di sisi Allah selain para nabi dan rasul, maka tidak ada yang diciptakan maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua selain nabi dan rasul diciptakan oleh Allah tidak maksum, artinya masih bau nenggawe salah meskipun wali Allah, meskipun dia seorang kekasih Allah, masih bisa berpotensi untuk melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya tidak seperti kita. Lamun itu kan sekedik-kedik salah, lamun dia salah sekedik bertaubat. Kalau kita sedikit-dikit salah, taubatnya sekat. Lamun itu. Nah, kalau sifatnya para wali itu selalu ada salah, berpotensi salah, tapi dia juga selalu berupaya untuk selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah maka kemudian kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, ya, wabil khusus dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu bahwa diri kita ini selalu berpotensi untuk melakukan salah, maka dendek sampai buka diri kita menuju ke tempat-tempat yang bisa menyebabkan kita berbuat salah. Atau seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata beliau mengomentari yang disampaikan oleh Ibnu Abbas waktu nikah dengan Tuhan. Ya benar Abbas, wahai Ibnu Abbas,
Ma khairul ayami, ma khairul syuhur, apakah bulan yang paling baik? Kemudian ma khairul ayami, apa jalur si paling bagus? Ya, beliau ditanya. Kemudian si terakhir ma khairul a'mali, apa amal yang paling bagus itu apakah wahai Ibnu Abbas? Jawaban Ibnu Abbas seperti yang dijawab oleh Rasulullah. Khairul syuhuri syahr Ramadan, sebagus-bagusnya bulan ini bulan Ramadan. Wa khairul ayyami, sebagus-bagusnya jelon ini adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Wa khairul a'mali as-salatu fi waqtiha, sebagus-bagusnya pegawaian ini adalah as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Itu adalah sebaik-baiknya amal. Mendengar ini kemudian Sayyidina Ali ini bahasa beliau, seandainya apa yang kalian tanyakan kepada Ibnu Abbas, ya, kau tanyakan juga kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun akan menjawab hal yang sama kepada kalian. Kalau kalian tanya apakah hari yang paling baik, maka Rasulullah pun juga akan menjawab jalur Jumat paling bagus. Apa bulan si paling bagus? Syahrul Ramadan, jawab Nabi Muhammad. Nabi amal si paling bagus, maka Rasulullah pun niscaya akan menjawab as-salatu fi waqtiha, sembahyang di waktunya sejawab. Tetapi aku hanya ingin menyempurnakan jawaban beliau, kata Sayyidina Ali. Kalau bagiku khairu syuhuri, sebagus-bagusnya jelonika antadkhula fihi wa taba fihi. Ya, sebagus-bagusnya bulan itu adalah bulan yang dimana ketika kau masuki bulan itu maka kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma bulan Ramadan lagu lamun dituah tobat kan ya pada doang, karena bulan Ramadan kan cedik. Sekarang bulan Ramadan ada Lailatul Qadarnya, ada kemudian nuzulul Quran, arak linika masih haul ahlul badar, tempatnya perang badar. Ada saatul saatul mustajabah, waktu-waktu mustajab. Tapi apalah arti waktu mustajab kalau tidak dimanfaatkan? Apa artinya malam Lailatul Qadar lamun itu masih dituah setengah malam qiyamul lail, percuma. Jadi tidak berarti apapun bulan itu kecuali kalau kita manfaatkan. Maka sama juga dengan kita ini kondisinya, apapun yang kita miliki si arak lek bubak taniki seperti adanya pondok pesantren, lamun dek termanfaatkan pondok pesantren maka dek narak kena masih pondok pesantren itu. Makanya kita ini kalau punya lembaga pendidikan disyukuri dan dimanfaatkan lembaga pendidikan itu agar itu menjadi bentuk sikap syukur kita kepada Allah, dan tentunya itu juga menjadi ladang perjuangan kita bersama. Arak jadi manfaatnya bangunan itu, arak jadi manfaatnya ada yayasan Riyadus Shalihin itu ada. Makanya apapun itu tergantung dari kita. Kalau pondok pesantren adalah hal yang bagus, kalau tidak dimanfaatkan maka dia juga tidak akan membawa kebaikan. Oleh karena itu kebagusan ibu-ibu, ia perlu kemanfaatan, ia perlu perhatian, perlu untuk diberikan perhatian khusus agar menjadi kebaikan yang besar nanti di masa depan. Kemudian wa khairul ayyami, sebagus-bagusnya jelo menurut Sayyidina Ali ini apa? Hari di mana kau di situ dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nengke timaan jual Jumat, timaan kelam Jumat, lagu lamun dia husnul khotimah, ia tetap doang dengan pekan malaikat ni, ia tetap celaka dengan si mati ni. Percuma malam Jumat, percuma hari Jumat, percuma hari Senin. Kalau tidak pandai kita manfaatkan maka ia pandai karena jual Jumat kan jadi Senin. Dek narak ruang penggitan kelebihan jual Jumat itu sama saja, ya, karena pegawaiannya ia pandai doang. Senin, Selasa, Rabu pada nginep, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pada berbodoh, ya pada jadi. Hari Jumat hari paling baik, berarti lamun baik bodohan second berkah, dek pada karena dinarak berkah-berkah. Sama saja kapanpun kita lakukan suatu hal itu, kalau tidak ada nilai kebaikannya maka tidak ada yang istimewa dari hari itu. Denara istimewa kak mampu piran-piran dembele buka dagangan jelo Selasa bau masih, jelo Senin bau, jelo Rabu ya bau masih, jelo Jumat milik dia bau masih, kelam Jumat boleh, malam Ahad bau masih. Melen de maulid kalau Jumat bau masih, melen de maulid kalau Sabtu dan ngumbe masih, melen de halbat anak piarane hiziban, ya biasanya hiziban sini jelo Sabtu kan, melen de jelo Ahad masih bau.
jauh lebih pe waktu dengan jalan-jalan, udah iya waktu dengan hijik, denara waktu khusus dengan jalan-jalan. Namun ini jurus Senin jalan-jalan, enak. Namun ini jurus Selasa jalan-jalan. Lalu namun temene nggak kebagusan masih ngenuh pirang-pirang temene ya kanggo doang. Denara batasan jelo tidak ada yang dipilih-pilih hari. Meskipun memang di dalam beberapa kitab itu disebutkan faedah-faedah bulan dan hari, tapi sekali lagi faedah kancing bulan ini kedengaran mau tidak akan kita rasakan kecuali kalau kita beramal pada bulan dan waktu-waktu tersebut. Dan si terakhir bahasa Sayyidina Ali ini kan, dan wa khairul amal, dan sebagus-bagusnya amal itu bagiku untuk menyempurnakan itu apa? Wa khairul amali al-a'mal al-maqbulah indallahi subhanahu wa ta'ala. Sebagus-bagusnya amal bahasa Sayyidina Ali ini kan tidak sekedar sembahyang doang, tidak sekedar puasa doang, tidak sekedar ngaji doang, tidak sekedar bersedekah doang. Tapi yang paling bagusnya ibadah itu adalah al-a'mal al-maqbulah, ibadah yang pergusami ini yang diterima, yang makbul di sisi Allah. 1000 rakaat dia terima, kalah isi serakaat lebih terima, ia maksudnya Sayyidina Ali. Artinya beliau bukan berarti mengatakan sholat fi waktiha, as-shaumu fi syahr Ramadan, as-shadaqah ya, itu tidak bermanfaat, tidak memberikan kita faedah, bukan. Tapi lagi-lagi yang menyebabkan kita mendapatkan faedah itu apa? Manfaat itu akan datang dari ibadah yang diterima di sisi Allah ya. Artinya apa? Artinya lamun te ibadah nih ke situ berarti dedek sekedar duitnya doang. Tapi bagaimana caranya ibadah kita dan amal kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang perlu untuk kita lakukan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati dan tiang muliakan, sebagaimana tadi di awal yang sampaikan bahwa tidak ada satupun manusia itu yang luput dari kesalahan kecuali para nabi, para rasul. Sebab keduanya, para nabi dan rasul itu selalu disertai oleh para malaikat. Lamun gawe salah sekali terpirikan si malaikat ya. Kalau Rasulullah itu kan dikatakan Rasulullah itu selalu dibarengi oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad ini kan bembeti pakna Rasulullah ini kan ia selalu bareng kaca malaikat Jibril. Begitu Nabi Muhammad akan melakukan suatu sikap, seandainya itu dianggap salah, tidak tepat oleh Allah, maka segera malaikat Jibril itu akan mengarahkan beliau. Jadi tidak harus selalu berdait Rasulullah dengan malaikat Jibril secara nyata, tidak, tapi kadang-kadang melalui ilham Allah limpahkan kepada beliau bisikan, namun ini kurang tepat, maka diarahkan oleh Allah ke arah yang lebih tepat melalui dengan para malaikat, wabil khusus malaikat Jibril. Jadi yang pun bahasa malaikat Jibril ini kan, ya Rasulullah yuk simuka Allah, wahai Rasulullah engkau ini dibuat maksum tidak dekat berdosa ya, dibuat tidak berdosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami ini para malaikat diutus untuk selalu bersamamu wahai Rasulullah. Nah ini kan lamun itu kan tidak nabi itu kan, kita tidak rasul, bukan utusan Allah. Lalu bagaimana kita? Apakah arak malaikat sing ancen yang bermusami? Ada malaikat juga, lalu dan malaikat Jibril namun itu. Lamun Muhammad ini ke peromboknya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah salah satu malaikat yang menjadi pemimpin para malaikat, seluruh malaikat ini, termasuk malaikat Hamalatul Arsy ini, pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Ada 4 ini pemimpin malaikat. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Nah kalau kita kelas-kelas tadi si turun tangan yang diperintahkan untuk menjaga kita itu bukan pimpinannya malaikat, tapi bawah-bawahannya malaikat. Arak pira luwek arak 20 luwek si ngancin si dia bilang jenuh. Bembe tiba delano ni ke darat 20 ngancin itu. 10 malaikat bertugas di waktu pagi sampai sore, dari sore sampai malam sampai subuh ada 10 malaikat yang berbeda yang menjaga kita. Jadi jumlahnya arak 20. Kalau kita kan si tahu tu selama ini mungkin rotib kan je. Atid, rotib itu malaikat yang mencatat kebaikan, atid si mencatat amal keburukan. Tapi ternyata malaikat itu yang disebutkan oleh para ulama dan dalam riwayat ini, jumlah satu manusia akan dibarengi dengan 20 malaikat.
10 malaikat pertama waktu klemak sampai sore, dengan sore sampai kelem arak sip-sipan baru 10 malaikat malik yang penjumlahnya 20. Sugih dapat ini, timak-timaknya sepi dapat tenang 20 kan saya bilang jenuh. Sugih sebenarnya selaku manusia ini. Jadi ajudannya 20, presiden doang 4 ajudan. Coba ketua Jokowi pira ajudannya 4, tau kan? Pira gajinya sekian gaji. Ini manusia ajudannya bebayar sekian juta, lalu dia ajudan. Dekman sedang ngajak lawan ajudan ni kan? Mak cerita norak supir selingkuh dengan istri bos lah. Dekman sedang ngakalin, dekman sedang mahal ajin tersebut. Lamun malaikat dia dua takalin si malaikat. Bahkan kita tidak menyewa malaikat itu, tapi Allah yang kirimkan untuk kita. Kalau sudah mau ini keterangan yang lebih lengkap itu arah dari sebuah kitab Singkarang isi Kiai Nawawi Al-Bantani. Beliau sebutkan semua jumlah malaikat yang bersama dengan kita. Jadi dia luput sedikit pun malaikatnya menjaga tiang perusahaan ini. Dia bilang dulu si 20 ini. Di siapakah yang 20 itu? Si 20 ini selain daripada Rotib dan CAT, arak malaikat ini ternyata yang menjaga kita sebelah kanan, ya. Ada malaikat yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini menjadi pemimpin bagi yang kiri. Lamun tenggawe bagus, maka akan ditulis oleh yang sebelah kanan itu 10 kebaikan. Kalau kita mengerjakan keburukan, beketuan dulu si kiri nih, mungkin kira-kira nih Pak Akmal beketuan, mungkin kira-kira nih tercatat nih Pak Waris nih tenggawe lagi, bareng dulu pantai. Kalau ketika dia berdosa dan selama rentang waktu 6 sampai 7 jam, karena ini malaikat rotib, dia tidak bertobat kepada Allah, baru tulis. Kalau kita sudah melakukan dosa, lalu dalam rangka waktu 6 sampai 7 jam sempat bertobat kepada Allah, maka tidak jadi ditulis amal kebaikan kita itu. Maka lalu negawe sedangnya misalnya kalau batur ya, gosip misalnya. Terus kenapa ada dosa-dosa dari dalam angan ini kan tersirat dalam diri kita. Nah kalau rentang selama 6 sampai 7 tahun baru kita ingat astagfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun atas segala sesuatu yang tersirat buruk dalam hatiku. Ya Allah aku mohon ampun atas segala dosa yang kulakukan beberapa jam yang lalu. Nah ini kurang mencatat si malaikat ini. Kepada malaikat hati ini kurang catat buat bertaubat Pak Ribno kan. Kurang menggawe dosa, engkah menggawe dosa wa taubat. Ukuran timak-timak menggawe dosa doang lalu selama 6 jam sempat bertobat, maka niscaya orang tersebut minat taibin, insyaallah dengan ini bagian daripada orang-orang yang bertaubat. Burang tercatat amal keburukan ya. Burang udah tercatat. Nanti misal lamun den mele nyinggak kepeng lalu bah berencana cuma meluah cair jak burang suku bayar ya cuma mendatang yang tukang operasi ini juga takalin. Tahu-tahu selama 2 jam berikutnya kita sadar kepada Allah. Ya Allah mohon maaf atas segala niat buruk ya Allah, maka tidak jadi ditulis keburukan kita itu oleh malaikat hati. Malaikat si pertama kira-kiranya 2. Lek julu mudin arak malaikat. 2 malaikat itu juga menjaga ubun-ubun kita. Kalau kita sedang berbuat sesuatu yang baik, maka silek julu akan angkat kita. Genangkat itu si malaikat silek julu. Lebu lamun tembiak si lengi, maka yang di belakang ini akan merendahkan kita. Berarti bila dek malaikat itu 4 luin. Lembe malik tahunnya kira-kira? Mbe kau tahu malik malaikat coba petak coba darah luin balik. Darah idapnya. Darah idap malaikat. Masih dengan idap dia gede malaikat. Jadi selain yang 4 tadi itu ada lagi malaikat para hadirin ibu-ibu. Lembe malik tahunnya malaikat ini ada pada 2 bibir kita. Malaikat si arak nyontrok lihat bibir atas kan bibir bawah. Ini ya lamun riwayat ini tersebutan ndekne pencula lo menjaga itu malaikat itu sebenarnya yang menang-menang modelnya. Yuk makan anak-anak, ya dia akan menjaga kita ketika kita rutin melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pun milih begawian, lamun tidak sholawat takut begawian, jadi gaji dengan malaikat.
Malaikat si arak le atas kan je bawa niki yang menjadi yang menjadi semangatnya, menjadi gajinya itu apa? Salawat kepada Nabi. Di saat kita mengucapkan salawat nika dia tak nak urus, dia tak nak jaga itu selaku. Lagu lamun tendek wah salawat nika ini dikhususkan oleh Allah di saat orang itu mengucapkan salawat kepada Nabi. Tapi kalau tidak pernah salawat kita sebagai hamba Allah ini tidak salawat, maka dua malaikat yang ada di bibir ini tidak akan melakukan apapun kepada kita. Dia akan jaga itu seketika. Dan kemudian satu malaikat tidak jadi 6 gitu. Kemudian satu malaikat itu jadi satu malaikat itu berada di dalam mulut kita. Malaikat di dalam nafiaran bibir tanikan apa tugasnya? Tugasnya menjaga binatang-binatang ya yang akan masuk atau hendak masuk ke dalam tubuh kita. Angka ia dengar ceritanya tiang wah dengar arak dengan tinduk ya, arak dengan tinduk masih hidup tanah kelapi dalam bibir arak dengar dia ceritanya. Arak dengan dia cerita. Coba sih dia yang ketua sangkun tinduk kelem biasa kelem dia istirahat kan. Wah dia tinduk kelem ampun tanah pegang dalam bibir. Wah dek atau kelapi tanah lincak tanah kecuali lamun sih dengan anak marah ini aja terik set lincak nu dengan. Lagu lamun dalam kondisi normal kira-kira arak maksa tanah kira-kira arak kan. Lamun lengan hidung arak tanah dengan arak karena apa? Karena ada malaikat yang menjaga di dalam mulut kita. Tugasnya menjaga bibir ini dan menjaga ruang hidup agar tidak masuk binatang-binatang Allah yang melata itu dan tamu. Ya, penyakit-penyakit waktu malam itu tidak masuk. Walaupun tedes tamu tiba ketok ada kupin dengan kentoknya bertamu. Coba dan manis kan? Den tamu tedes kan? Ya ada sesuatu dengan dalamnya. Coba dengan si normal bersih kentoknya dan nara benitang tedes tidak berani masuk. Kelapi tidak berani masuk, pegang apalagi dan beritang, belincak dan beritang, kelikit dan beritang. Maka ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ya, kemudian malaikat berikutnya pun juga menjaga kita semua dari segala bentuk mara bahaya. Sisanya malaikat itu selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Lamun tenyeke menenggawi selengi maka dialah yang akan memutarbalikkan arah kita untuk melangkah kepada yang baik-baik. Subhanallah, lamun terbayangkan mungkin kalau secara medis itu orang meninggal dunia dindiknya sejenuh arah sejam doang mati ini sejam doang mati lamun ditekeduan kapur barus nih kan boy datang mas selebu nah apa isin bali ini dia datang megang-megang sile bau datang selebu nabiaranya belatung cacing itu datang menggerogoti tubuh orang meninggal. Kenapa? Karena menurut medis darahnya sudah tidak mengalir sehingga dia membusuk jadi bangkai. Tapi ternyata secara hakikat bahasa ulama bukan karena orang meninggal itu rohnya itu keluar, tidak. Kenapa? Karena malaikatmu lek waktu dengan wahbilinan kalau sudah roh berpisah dengan jasad maka di saat itulah kemudian para malaikat yang jumlahnya 20 itu tidak bersama kita lagi. Engkah kajian itu ada narak manfaat ada wah hendak masih wah mati semangat doang dan milih kajian itu masih membiongkan cinta mati yang kan coba suruh nang ini tertanam dan milih mas ke Pak Arif tuan katuan cinta ada Pak Arif sini cinta senang kan hidup semati lalu orang mati orang mundur Pak Arif juga ternyata gedor Pak Arif juga si belon masih tempat ngopi kancing rokok dia kan bani Pak Arif mas semua orang tidak ada yang berani ketika bersama dengan keluarganya meninggal dunia bagaimanapun cinta kita tidak ada yang berani. Malaikat pun demikian, apalagi malaikat bukan keluarga kita, bukan kerabat kita, itu wah gaji ya, lamun tuah mati, wah buat tugasnya malaikat 10 nikah selepuknya pada buyah. Maka ia malaikat nikah tidak akan menyertai kita dalam dua kondisi. Pertama, lek waktu yang penggosami itu ketika kita itu berbuat maksiat. Si 10 malaikat nikah lamun penggawe
maksiat, maka 10-nya tidak akan ada yang bersama dengan kita. Dinarat milih ngajen itu malaikat. Agak iya, namun dengan lalu gawe bagus nih yang pun diceritaan kan di dalam majelis taklim banyak para malaikat ya yang mengepakkan saya. Tapi kalau di dalam majelis yang berbeda, majelis bebotoh macam majelis indek-indek, maka dinarak malaikat semel mikir dan semel segera lalu sudah datang berdangdut bilul dengar malaikat no dek lalu sih lah dan semel baik gawe aja ada bebotoh dan malaikat itu suka yang baik-baik. Oleh karena itu dia akan bersama dengan kita di saat kita menuju ke tempat yang baik dan melangkah melakukan sesuatu kebaikan. Iya pun kancing. Terus yang kedua biran dan kancing itu malaikat ini lamun datang jeding di negara tanah kancing itu malaikat. Perlu diketahui orang-orang yang selalu bisa ditemani oleh malaikat itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Maka rugi bagi kita itu kalau tidak dibarengi lagi oleh malaikat, rugi. Ya kok lamun waktu pertama jadi nu dan dia suwe dalam terpilih si malaikat Pak Rin, ya Pak Cun ya, dan Pak Rin doang, selebuknya ya, dan dek suwe dek jeding, lamun tersuwe dek jeding maka dek nemile ngancen itu malaikat. Begitu kita baca doa a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin wanita. Taman tau jeding na wahnin milih ngancen itu para malaikat dinarak dengan ngancen sida, dinarak menjaga sida, dinarak dan perhatian kita ya. Jadi ketika kita masuk itu siapa di dalam? Yang di dalam itu adalah jin dan setan. Karena ia tahu masjidnya jin kanjen setan ni ke lamun milih ibadah WC tahu lamun dia suwe-suwe dek WC menghayal dalam ni ke dendek pikiran dia lek jadi ya pot kesini kanjen dengan lamun girang suwe lek jadi ni ke ia girang lupa ia pelupa jadi orang opul. Kalau lupa boleh, tapi kalau pelupa ini tidak boleh ya. Lamun terlupa masih wajar, manusia amnesia itu sifat semua kita. Tapi kalau menjadi orang yang pelupa berarti ada masalah dengan kita. Bisa jadi gara-gara kita terlalu lama di WC, di mana air kencing kita keluar. Iya mia kita girang lupa, pelupa, girang-girang lupa, sekedik-kedik lupa, lepuk lupanya, kunci lupanya, sandal lupanya, motor lupanya, sudah lupa. Harus senina lupanya. No apa aja dengan ni lamun temen Pak Jun ni dendek girang betusi lek tak tu si nenek. Kadang-kadang mungkin orang tidak sadar ya. Ketika ada kencing perlu dah cuk. Nah, wah girang kebiasaan girang terlupa jadi manusia. Sama jangan lama-lama di WC kecuali bagi orang yang memang sedang ada uzur. Kalau orangnya uzur, ya dia lama di WC karena ada sebabnya, tidak apa-apa. Dagu lamun itu masih sehat niki. Lamun suwe jeding berarti ada kemungkinan. Iya ngerokok sedang ngopi berarti ada jadi. Suwe jeding ni jadi. Ngerokok sedang ngopi. Kapan ngerokok jeding Ustaz? Haron. Lagu dede jangan ke nyambut terus sebiji buat malu. Ini wah buat le bawa niki Pak Cun. Ni rokok ni terus le dan arak betau si lain lebih bagus datang rokok kan arak tahu deh kan berubah tepian si Pak Ari. Lamun ternede sekali le beliau ni bertemu tepian dah kopi le ni kan sambil dengar rokok. Ni jadi tembile tanpa dengar rokok pada ngopi. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah ini jangan menjadi kebiasaan kita. Apalagi di saat makin arah HP nusakan nisah dengan jauh HP ya sedang rokok terbalik dengan ini kan sambil mantau sambil rokok sambil ngopi kan subhanallah maka akan terjadi apa keterlenaan di dalam WC ya pun den mele tak malaikat dan mele ngancani malaikat. Nah malaikat wani ngancani berarti artinya tidak ada yang menjaga kita selama itu. Selama kita di WC tidak ada yang akan menjaga kita. Dinarak singhindarin dengan bahaya itu karena apa? Ini ajudan kita menunggu di luar WC. Begitu kita keluar dari WC, maka si suwe-suwenya tomes si malaikat. Kesuwe ngupi dek jeding. Ini suwe semendak-mendak amuan tutu wah sul ya.
Itu tempatnya malaikat itu berpisah. Kemudian kapan lagi malaikat itu dan kanci itu para hadirin, sewaktu kita sedang menanggung hadas besar. Setiap kali kita menanggung hadas besar, maka malaikat denarak semal malaikat itu. Karena fitrah malaikat itu demen si bersih, demen si sange, suka yang suci. Otomatis lamun dek suci karena itu hadas beli, denarak malaikat rapat kanci itu si 10-20 denarak. Yang tak sabda Nabi ini kan, man yanamu si tindo oleh waktu kelam sampai dia itu masih dalam kondisi menanggung hadas sampai subuh, maka selama malam itu sama orang itu tidur di atas bantai. Jadi lamun si berdua tanggungan mandi wajib tengah kelam dia mandi sampai subuh dia mandi, maka bahasa di sini Nabi ndek nah haram. Tapi kata Nabi itu sangat tidak baik, karena seolah-olah orang tersebut sama seperti tidur di atas bangkai. Mereka bangkai dan tidur, bahasa Nabi lamun tidur dalam kondisi berhadas. Lalu Nabi jadi tanda-tandahin ini kan kan kelam doang, ini apa? Rere balik sekolah. Ya luwe angkat tengah kalian angkat. Luwe banyak lalu ingat pena nih, ente narak cerita nih, layak doang ulama itu syekh seorang wali besar diuji oleh Allah itu belum betul-betul beliau itu ya mati ya sahwatnya ini kan narak malik sahwat dari sisi. Tapi ketika beliau diuji oleh Allah tidur di waktu malam di dalam kondisi yang dingin sekali, mimpi basah. Wah ayahnya ternyata wali doang mimpi basah, galing ke itu, nah sini galing kayak ini, wali berkawan. Balir Allah, ini wali ini ya, mimpi basah diuji oleh Allah, maka bangun-bangun astagfirullahaladzim ya, bahasa wali ini kan. Akhirnya beliau langsung mandi sekali, menggigil langsung wali ini. Begitu dia menggigil terasa beku, akhirnya dia takut kembali lagi mimpi basah. Yang punya zikir malik wirid malik toto tindo malik wayahnya ketindoan waktu zikir. Setelah dia tidur apa yang terjadi? Mimpi basah malik 2 kali mimpi basah kali. Mimpi basah ya jelas keluar kan. Ketika itu bangun lagi ya, uras malik ya Allah astagfirullah malik mimpi basah. Apa yang dilakukan? Mandi sekian Allah sekian beku banget halu malik airnya. Setelah itu selesai mandi, sholat sunnah malik, zikir malik, ketindoan malik. Apa yang terjadi? Temu kali mimpi basah kan? 3 kali mimpi basah waktu malam itu. Bangun dia lagi. Wali ini segera mandi besar. Nani kiwah kurang tahan dia, tapi tetap dia paksa untuk mandi besar. Kan dia milih teparan barat Nabi ini ketidur dengan kondisi berhadas seperti orang tidur di atas bangkai tidak mau. Akhirnya mandi suci, kemudian wirid sholat lagi, wirid 10-15 menit tidur malik. Ngombe malik pas tidur. Hah? Di ngombe terus setelah tidur mimpi malik. 4 kali mimpi coba. Pak John doang dia doang. Setibaan banyak ini subhanallah diuji oleh Allah 4 kali dia menanggung mimpi basah. Akhirnya segera mandi. Di waktu dia mandi terakhir itu, disitulah kemudian Allah panggil dia. Takaliat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah beliau itu dalam keadaan kan lain cerita dari namun ini husnul khotimah. Harap ketuan tiang batur meninggal dalam keadaan mimpi basah. Husnul khotimah. Ya kan mimpi basah enak iya, tapi dia husnul khotimah gara-gara dia itu mengikuti perintahnya Rasulullah SAW. 4 kali melakukan itu, maka 4 kali dia ikuti perintah Nabi, sehingga ketika meninggal dunia maka dia menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Maka itanya lamun tebu, lamun neru, lamun bau niki kelam-kelam mumbing-mumbingnya dia jadi alasan. Maka segeralah mandi ya semuanya. Pak Akmal bayi ukuran langsung mandi wah makin Pak Akmal
timaan tipis-tipis awal mandi segera. Jangan ditunda-tunda. Ya lagu balik misalnya mencari Pak Kepala milih dengan rombok ngombe wudhu sentang dan pulang tu yang dah jadi mandi ya kita wudhu sekurang-kurangnya berwudhu dulu, wudhu baru yang pertama, nanti yang kedua silahkan tidak apa-apa, selesai yang kedua segeralah kemudian kita mandi. Lalu lamun kelolosan berdosa tidak berdosa, hanya saja tidak baik karena selama itu malaikat denara nganceni itu selama ini yang pun dengan mimpi lengi yang pun telat subuh jadinya lamun pengantin tu kan pengantin dan segera mimpi basah telat nebane hurus iya dengan yang kan teman dengan ini kan telat buat sembahyang dengan pengantin ini iya doang penggitan tu pokok sedina doang penggitan hanya semalam ibadah wah telang lah dan penggitan saking itu yang menjadi keinginan. Nah inilah para malaikat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin selalu bersama dengan mereka para hadirin, maka tetaplah kita selalu menjaga diri ampun itu sampai baik gawe perkara-perkara yang disebutkan tadi sehingga belas malaikat ini kancet yang besar. Nah kemudian berikutnya tiang ingin sedikit menyampaikan berkaitan dengan ini bahwa di dalam sebuah riwayat ni kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qila li Jibril, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memang selalu bersama dengan Nabi. Saya ingat beliau berketuan di Pak Rasulullah, berketuan di Pak malaikat Jibril. Ya Jibril, qila ya Jibril, ditanya malaikat Jibril, ya Jibril, sifli hasanati Umar, wahai Jibril, coba sifati aku mumbe jak sifatnya Sayyidina Umar sahabat. Apa jawaban malaikat Jibril kemudian? Ya Rasulullah, law kana al-bahru midadan, law kana al-bahru midadan wal ashjaru aqlaman ma hasartuha. Ya Rasulullah, kalau seandainya lautannya tapi jadi tinta dan seluruh pepohonan itu menjadi penanya untuk menuliskan kebaikan saudaramu, sahabatmu Umar bin Khattab itu, maka mahasor Tuhan tidak akan mampu aku tuliskan, kata malaikat Jibril. Si luwih kebagusan malaikat Jibril Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu saking banyak kebaikannya sampai malaikat Jibril ini dia tahu tulis ya, padahal itu sudah akan menggunakan tinta dari lautan, kemudian pena dibuat dari apa pohon-pohon, tapi saking banyaknya maka mahasor Tuhan tidak bisa aku jangkau ya Rasulullah. Nah kemudian wasif sifati Abu Bakar, kemudian bagaimana sifatnya Abu Bakar itu, bagaimana seperti apa jawabannya? Kemudian malaikat Jibril anna Umar, bahwa sungguhnya Umar itu hasanatun min hasanati Abu Bakar, sesungguhnya kebaikannya Umar yang tadi aku sebutkan itu adalah satu di antara sekian banyak kebaikannya Abu Bakar. Berarti ya luwehan malik Abu Bakar no kenen ya. Si dia namun dekat dua nih misalnya, coba berikan aku, sifati aku kebaikan Pak RT. Coba Pak Wawan nih dekat dua, bagaimana kebaikannya Pak RT? Wah lamun nih jadi dari keduan si lengi doang mah sugun denar si bagus-bagus. Kenapa? Ben sedak batu nih girang ledak lite, ben sedak itu masih kurang bagus ya, itu pada kurang bagus, tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Kalau para malaikat ditanya tentang mereka berdua maka tidak bisa dihitung. Lagu lamun itu terketuan di malaikat Jibril, coba ke ketuanan mumbe jak kebaikannya, coba ketuan Subhanahu Haji Subhan, aro lamun Haji Subhan jak molah setetulis, aro lamun Pak Rik molah tertulis, lamun Pak Cun molah tertulis, Hadi molah tulis mumbe karena kita selain usia kita juga pendek, maka kebaikan kita juga tidak banyak. Lalu mudah-mudahan selalu bagus gawe kebaikan ini, banyak amal kita yang baik sehingga para malaikat pun tidak mampu mencatat kebaikan-kebaikan kita. Dan inilah sahabat. Maka kalau kita ingin bayangkan kebaikan antara Abu Bakar dan Umar niki, coba dibayangkan bagusnya siaran Sayyidina Umar niki. Umar bin Khattab itu satu dibanding dengan sekian banyak kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Padahal Umar doang sampai Rasulullah itu minta kepada Allah,
Ya Allah, Allahumma hadi li amrani. Ya Allah, Engkau tolonglah berikan hidayah di antara salah satu daripada dua Umar ini. Ada dua, ada Umar dengan Abu Lahab Kaceniki. Yang ini juga namanya Umar, tapi ini Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Karena ia berduit istimewa sih lebih daripada Umar yang satunya. Nah, begitulah kemudian Umar masuk Islam. Maka apa katanya kemudian kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ma yang bagi hadhihi dakwah, bagus nih dakwah cara nangkan iki. Maka perlu nyebut-nyebut ya Rasulullah, bahasa Sayyidina Umar. Ya terus lebih bagusnya jahron, mari kita siarkan, mari kita pamerkan kebaikan itu ya Rasulullah. Makanya para hadirin, si pertama lekarangan sahabat si gaji ya, yang menggaji PNS pegawai pada saat itu adalah Umar bin Khattab ya. Si pertama sempat terprotes Sayyidina Umar, ya Umar, kenapa kau gaji ini imam-imam, kenapa kau gaji tentara yang berperang di jalan Allah, kenapa kau berikan ini kebaikan, kenapa kau sebut-sebut kebaikan mereka, kenapa kau umumkan? Padahal di zaman Nabi di waktu umuman dinarat dengan teman sedekah awak. Apa jawabannya Sayyidina Umar bin Khattab? Mulai dengan zaman Nabi ya lain, sahabat dengan ya lain. Kata Sayyidina Umar sederhana, alasan dia apa? Kalau yang zalim saja bisa dipamerkan, bisa diumumkan, masih sih bagus ditebu umuman dia bahasa begitu. Yang pun umuman Sayyidina Umar. Kalau orang itu yang jadi pelacur-pelacur di saat zaman itu masih terus eksis, masih terus istiqomah melacur, masih terus nabiaran pegawai silemi tidak putus-putus karena diberikan uang, diberikan gaji, maka sebaiknya pekerja-pekerja ini pun juga kita berikan agar dia terus berbuat kebaikan. Maka ia pertama kali gaji PNS, because dia kira ramang melakukan desrian dengan PNS-nya tergaji, ya, jadi sekali-kali ramang ROE kebaikan PNS-nya tergaji. Padahal dalam pegawaian, dan kanggo malah nih. Kalau kita mau mengabdi dan diberikan, maka kita pantas mendapatkan itu. Silahkan, tidak apa-apa, asalkan dia terus berbuat kebaikan. Untuk kelancarannya terus berbuat kebaikan. Itulah asalnya sumbernya. Termasuk wanita umuman dengan A sampai Z, luwih penyumbang-penyumbang itu cara batu sebagian protes. Rin umuman si Pak Kemal nih, tahu deh si nyumbang nih kenal. Tidak perlu, kan perlu ada keikhlasan. Iya betul. Lagu dangdut doang kan itu umuman, emang si dangdut nih kan. Masa nih dan kanggo umuman dengan bersedekah di bak pondok. Umumkan dia sekarang. Arak dengan ngaji umuman memang nih. Arak dengan majelis taklim umumkan dia. Ada orang berbuat baik umumkan semua. Jangan sampai kemudian berita keburukan itu mengalahkan berita kebaikan. Itu maksudnya para hadirin nggih. Angkat mungkin lamun arek protes dene umuman ya bukan kena dengan tono doang untuk buat klub-klub itu dibuat kok itu pamflet. Ayo yang mau berdonasi terbiaknya diskotik segera dikalah di situ. Ya doang ada inisiatifnya merekrut pendanaan dari para donatur. Masa kita ngurus agama Allah, kita ini berjuang untuk agama Allah, masa tidak boleh kita umumkan kebaikan-kebaikan itu? Maka untuk zaman sekarang, kata Al-Imam Hasan Asyadzili, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tadi, beliau lebih secara jelas mengatakan, i'lanu bi ta'atikum li ubudiyatikum izharon. Maksud beliau, umumkanlah, kata Imam Hasan Asyadzili, di zaman engkau ini harus terumuman kebagusan. Di zaman sekarang ini diknarak ini cara dengan tawadu, kemudian ibadah sir itu lebih afdol daripada ibadah jahat. Diknarak zaman engkau ini lain zaman Nabi dengan menulai bahasa beliau. Dalam zaman makin bahasa Imam Hasan Asyadzili, bahasa beliau, i'lanu bi ta'atikum, taatmu itu umumkan kepada orang, taatnya kawanmu umumkan kepada orang, li ubudiyatikum, untuk ibadahmu, izhar, sebagai penampakan, sebagai pengumuman bagi orang lain, supaya orang itu tertarik ingin juga bersama dengan kalian. Kama tadhahara, bahasa itu sebagaimana kemudian orang-orang ketika bermaksiat mengumumkan maksiatnya. Ya pun umumanlah kemudian di Imam Hasan Asyadzili diumumkan. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, makin kebaikan-kebaikan ini kita umumkan, kita pertontonkan. Bareng urusan niat itu urusan masing-masing ya.
Kalau kita mau sholat sunnah pun juga baik dari zaman Nabi kan lebih afdolnya memang kita secara sirron. Tapi dalam satu kondisi maka jahron lebih afdol daripada sirron. Dalam sembahyang secara berjamaah di halayak ramai sholat tarawih itu di zaman sekarang itu lebih afdol dibandingkan dengan sholat tarawih mesak-mesak bagi orang yang mungkin ada luang waktunya. Tapi bagi yang tidak punya luang waktu dan nebu barang-barang kan coba terluwe, mungkin ada kesibukan dan kewajiban lain atau sakit, maka silahkan boleh dia melakukan secara pribadi. Nah inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang muliakan, tiang hormati. Maka kemudian Rasulullah mengakhiri sabda beliau dengan apa? Nabi besar beliau, la, nah ini belum dah, oke? Ini nyambung semua ini. La tatagawwa izzud dunya bil amwal wa izzul akhirah bil a'mal as-salihah. Kemuliaan dunia itu dengan harta dan kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Artinya apa? Apa karena izzud dunya bil amwal, kemuliaan dunia itu dengan harta. Kata beliau itu la tatagawwa wa la tasluhu amrad dunya illa bil amwal. Dan dengan sukses perkara dunia ini kecuali dengan adanya modal harta. Ada marat bahasa Nabi lamun temene berjuang ada dua paling dia tebedue bahasa Nabi. Pertama, lamun dia tersugih kita punya kehormatan. Kalau tidak terhormat tersugih. Bukan salah sikit lagu lamun bau dua terhormat karena ilmu atau kita juga kaya dua-duanya kalau bisa. Kalau tidak bisa paling dek kita itu mulia karena ilmu kita, karena kebaikan, karena akhlak kita, karena amal kita. Maka pondok pesantren, madrasah, semuanya itu para hadirin dengan bau sukses bagaimanapun juga karena kita hidup di dunia, maka dia juga memerlukan namanya materi, meskipun bukan itu yang utama, tapi juga kita perlukan untuk kelancaran atau perkembangan di tahun-tahun berikutnya dalam rangka kita bersama-sama masih ini kan fastabiqul khairat, kita bersama-sama berlomba-lomba di dalam kebaikan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mampu kita bersama-sama, si mampu dengan hartanya lagi-lagi tiang selalu sampaikan, mari kita melalui harta kita. Kalau yang tidak mampu dengan tenaganya, tidak mampu dengan pikirannya, tidak mampu dengan doanya, pokoknya didik sampai kosong supaya nanti ada modal kita di hadapan Allah. Mungkin sering telat sholat bahkan di sembahyang, mungkin sering dia tidak puasa, mungkin sering tidak berzakat, tapi sudah beberapa kali dia mendoakan madrasah, sudah beberapa kali dia berbahagia kita anak-anak sing ngaji ini tidur teman, maka itulah yang akan menjadi syafaat dia nanti di yaumul qiyamah. No, perlu dia teman menangkap anak madrasah dua di pondok dia sudah tebeng nih, angkat sini teman-teman entah makin dia susah-susah, susah diri tebeng pondok dua masih doang susah. Jangan susah. Harus kita berbahagia. Ada pondok pesantren kita, ada lembaga kita, ada madrasah kita, ada PAUD-nya, ada TPQ. Ya luwe arak dan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, itu menjadi harta aset kita bersama. Mudah-mudahan sampai hari kiamat terus kita semua istiqomah, sehat walafiat, kuat iman, Islam, tauhid, makrifat sampai akhir hayat. Niki wah maghrib, niki kareng sebentar. Maka kita akhiri dulu sampai di sini. Lalu pirang-pirang terlanjut insyaallah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Yang mohon maaf, tunas maaf yang sebesar-besarnya lalu nara kata bahasa atau penyampaian yang kurang tepat dan berkenan di hati Rusani, yang tunas maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa kami mohon kembali kesediaan dari Tuan Guru Muda Haji Muhammad Fikri kepada beliau, disilakan. Mari kita akhiri bersama-sama dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin
وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ومن سبقنا بالإيمان يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والهداية والتوفيق والرضا والعناية والصحة والعافية ونور العلم ونور الإيمان والتقوى خصوصا لهذه المدرسة وفي هذا المعهد المبارك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أكرمنا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين الحمد لله رب العالمين.